Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Unung pada mata kuliah Matematika Teknik 1. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, kita doa awal perkuliahan sebelumnya, yaitu membaca sholawat Nuril Anwar. Silakan. Amin. Baik, Matematika Teknik 1 mempunyai kode mata kuliah MKD 61002. Bobot SKS-nya adalah 4 SKS, sehingga dalam satu minggu kalian akan kuliah 2 kali pertemuan. Jadi dalam satu semester itu 32 kali pertemuan plus UAS dan UTS. Deskripsi mata kuliah Matematika Teknik 1. Matematika Teknik 1 merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 1 pada program studi teknik mesin. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman dan penguasaan mengenai konsep matematika dan mampu menggunakan ilmu matematika sebagai dasar untuk menganalisis, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam bidang teknik mesin. Sedangkan referensinya, daftar pustakanya, kalian bisa membaca Engineering Matematik. Kemudian kalian juga bisa membaca kalkulus with analysis geometrik dari Purcell. Kemudian bisa juga kalian membaca dan mempelajari buku kalkulus karangannya Haji Muhammad Hasim Baisuni. Dan kalian juga bisa mempelajari dan membaca buku kalkulus Yuwono Mukidam. Dan ada lagi diktat dari dosen-dosen MIPA ITS, yaitu Matematika Dasar 1. Materi perkuliahan itu ada teori bilangan, ada himpunan dan bilangan kompleks, determinan dan sistem persamaan linier, matrik, aljabar vektor, fungsi dan grafik, fungsi hiperbolik, limit, turunan atau diferensial, turunan fungsi implisit dan fungsi parametrik, turunan parsial dan aplikasi turunan. Evaluasinya, ya, evaluasi dari mata kuliah ini disimpulkan dari beberapa komponen, beberapa elemen, yaitu kehadiran kuliah, kemudian rata-rata tugas, kemudian ada ujian tengah semester atau UTS. Itu materinya dari awal sampai materi pada pertemuan ke-15, karena pertemuan ke-16 adalah ujiannya atau UTS-nya. Kemudian ada ujian akhir semester atau UAS atau final test. Materinya setelah materi UTS, ya, sampai materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-31, karena pertemuan ke-32 itu adalah UAS. Baik, kita mulai dari jenis-jenis bilangan. Kalian sudah paham semuanya karena hal ini dipelajari dari TK, ya. Yaitu pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan bilangan bulat positif yang bukan nol. Nama lain dari bilangan ini adalah bilangan hitung atau bilangan yang bernilai positif. Contohnya 1, 2, 3 sampai positif tak terhingga. Itu namanya bilangan asli. Sedangkan yang kedua yaitu bilangan caca. Bilangan caca adalah himpunan bilangan asli ditambah dengan 0, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai positif tak terhingga. Kemudian yaitu bilangan negatif. Bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil atau kurang dari 0, atau juga bisa dikatakan bilangan yang letaknya di sebelah kiri pada
pada garis bilangan. Contohnya yaitu min 1, min 2, min 3 sampai negatif tak terhingga. Kemudian ada bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, bilangan 0 dan bilangan negatif. Jadi dari negatif min 4 ya negatif tak terhingga 0 1, 2, 3 sampai positif tak terhingga itu adalah bilangan bulat. Kemudian ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Ya. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 dan seterusnya. Itu bilangan prima. Kemudian ada jenis bilangan juga yaitu bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih besar dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian dua bilangan prima atau lebih. Atau bisa juga disebut bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan seterusnya. Itu. Kemudian ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks ini akan dibahas pada bab tersendiri. Bilangan kompleks ini bilangan yang merupakan penjumlahan antara bilangan real dan bilangan imajiner, atau bilangan yang berbentuk A plus BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Bilangan real A disebut juga bagian real dari bilangan kompleks dan bilangan real B disebut bagian imajiner. Jika pada suatu bilangan kompleks nilai B adalah 0, maka bilangan kompleks tersebut menjadi sama dengan bilangan real A. Ya. Contohnya bilangan kompleks 3 plus 2i, 4 min 3i, min 5 min 3i. Itu adalah bilangan kompleks. Kita bahas lebih lanjut bilangan kompleks. Kemudian ada bilangan imajiner yang tadi ya. Bilangan imajiner atau bilangan hayal. Hayal ini bilangan yang mempunyai sifat I kuadrat sama dengan min 1. Bilangan ini merupakan bagian dari bilangan kompleks. Secara definisi, bilangan imajiner I ini diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik. Ya. X kuadrat plus 1 sama dengan 0, atau secara ekuivalen X kuadrat sama dengan min 1, atau juga sering dituliskan sebagai, kalau kita mau menghitung X-nya saja berarti akar min 1. Jadi akar X adalah akar min 1. Kemudian ada jenis bilangan lagi yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan real yang tidak bisa dibagi atau lebih tepatnya hasil baginya tidak pernah berhenti sehingga tidak bisa dinyatakan A per B. Contohnya pi. Saudara sudah paham, kalian sudah paham pi besarnya biasanya dibulatkan yaitu 3,14. Padahal itu di belakangnya banyak, tidak pernah berhenti. Kemudian akar 2 juga bisa kalian coba. Ya, berapa akar 2? Itu 1,4141 dan seterusnya. Dan ada pula eksponensial. Ini eksponensial juga suatu konstanta ya. Itu biasanya dibulatkan sampai 2,71. Padahal di belakang 1 masih banyak bilangan yang tidak pernah berhenti. Itu bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan-bilangan yang merupakan rasio atau pembagian dari dua angka atau dapat dinyatakan dengan A per B.
di mana A merupakan himpunan bilangan bulat dan B merupakan juga himpunan bilangan bulat, tetapi tidak sama dengan 0. A per B tidak sama dengan 0. Contohnya setengah, sepertiga, 2/3, 1/8 dan seterusnya. Itu rasional. Kemudian ada jenis bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Itu pecahan ya. Kemudian ada lagi yaitu bilangan real. Bilangan nyata atau bilangan real menyatakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2,86547 atau 3,328 dan seterusnya. Bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan min 23/129 dan bilangan irasional seperti pi dan akar 2. Dan dapat direpresentasikan sebagai salah satu titik dalam garis bilangan. Himpunan semua bilangan real dalam matematika dilambangkan dengan R, real. Ya, itulah jenis-jenis bilangan yang kalian sudah pahami. Kemudian kita lanjutkan pada himpunan. Ini juga pelajaran yang sudah kalian dapat ya. Ibu hanya merefresh kembali apa itu himpunan. Himpunan adalah sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Coba perhatikan contoh di bawah ini ya. Misalnya ada himpunan hewan berkaki 2. Ada himpunan bilangan asli. Ada himpunan lukisan yang bagus. Ada himpunan orang yang pintar. Lah, dari keempat contoh ini, yang mana yang bukan himpunan? Yang jelas himpunan adalah 1 dan 2. Bisa disebutkan apakah himpunan hewan berkaki 2 ada ayam ya, ada burung dan sebagainya. Terus ada himpunan bilangan asli. Bilangan asli disebutkan. Tetapi kalau 2 dan 4 himpunan lukisan yang bagus. Bisa saja ibu menyebutkan bahwa himpunan itu bagus. Belum tentu kalian juga menilai bahwa itu adalah lukisan yang bagus. Jadi ini tidak jelas definisinya. Kemudian ada himpunan orang yang pintar. Misalnya di kelas ini adalah himpunan orang pintar. Belum tentu kalian menyebutkan bahwa di kelas ini adalah himpunan orang-orang yang pintar. Jadi tidak jelas definisinya. Ya. Itu himpunan. Kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan? Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital. Dan jika anggota himpunan tersebut berupa huruf, maka anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Terdapat beberapa cara penulisan himpunan, yaitu yang pertama dengan kata-kata. Ya. Yaitu kalau dengan kata-kata dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut di dalam kurung kurawal ya. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Maka dituliskan dengan kata-kata. A adalah himpunan yang berawal dengan kurung kurawal, himpunan bilangan asli antara 10 dan 40 ditutup dengan kurung kurawal. Itu cara menyatakan dengan kata-kata. Kemudian ada dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan dalam kurung kurawal.
Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka dituliskan bahwa ya ini notasi pembentuk himpunan. A adalah himpunan X di mana X lebih kecil dari 40 dan lebih besar dari 10. X adalah elemen bilangan prima. Begitu cara menyebutkannya. Kemudian ada dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Contoh, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka dituliskan semuanya yang bilangan prima dituliskan di dalam kurung kurawal ini. Ya. Terus ada himpunan semesta. Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan S besar. Ya. Sebagai contoh, misalkan A himpunan angka 3, 5, 7, 9. Ya, maka kita bisa menuliskan himpunan semestanya, yaitu mungkin adalah S adalah bilangan ganjil, atau S adalah bilangan asli, atau S bilangan caca, atau S bilangan real. Ini semuanya masuk ke himpunan semesta, tetapi tidak menuliskannya bahwa S adalah bilangan prima. Karena apa? Ada angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Ya, begitu himpunan semesta. Kemudian ada himpunan kosong. Himpunan kosong didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, himpunan kosong disimbolkan dengan ya teta ini ya, kosong atau kurung kurawal yang tidak ada anggotanya. Misalkan B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Coba saudara, adakah himpunan bilangan ganjil yang tidak habis dibagi 2? Berarti kan tidak ada. Ya, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka A tidak memiliki anggota, sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis bahwa A adalah himpunan kosong, B adalah himpunan kosong. Itu himpunan kosong. Kemudian ada himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga merupakan anggota himpunan B, dan dinotasikan A himpunan B atau B himpunan A bagian B atau B bagian A. Ya, contoh soalnya. P sama dengan 1, 2, 3 dan Q adalah himpunan 2, 3, 4, 5. Ya, maka himpunan B bagian dari himpunan Q, atau himpunan Q merupakan himpunan bagian dari B. Ya. Jika ada anggota A yang bukan anggota B, maka A bukan himpunan bagian dari B dan dinotasikan dengan himpunan A bukan himpunan bagian dari B. Contohnya, Q sama dengan atau Q himpunan dari 2, 3, 4, 5 dan R himpunan dari 4, 5, 6. Maka R ini karena ada 6 yang bukan himpunan Q, maka R bukan himpunan bagian dari Q. Ya.
Kemudian bagaimana operasi dari himpunan? Saudara masih ingat? Ya, irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda U kebalik ya ini. Ini tanda ini bahwa ini adalah irisan. Contoh soal, A adalah himpunan A, B, C, D, E dan B himpunan B, C, E, G, K. Maka A irisan B yang ada di kedua himpunan ini adalah B, C. Paham ya? Oke, baik. Kemudian ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda gabungan. Ini dibaca gabungan atau U ini ya. Jadi contohnya ya, A adalah himpunan A, B, C, D, E dan B himpunan dari B, C, E, G, K. Maka A gabungan B adalah A, B, C, D, E, G, K. Digabung ya. Himpunan A dengan himpunan B digabung menjadi semuanya adalah anggota bahwa A adalah gabungan himpunan B. Kemudian ada selisih. Selisih ya antara himpunan A dan B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda negatif. Ya, contohnya A himpunan A, B, C, D, E dan B himpunan B, C, E, G, K. Maka A selisih B, maka ya himpunan A selisih himpunan B adalah A, D. Paham? Ya. Kemudian ada komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A ini pangkat C ya, dinotasikan ini dibaca bahwa ini adalah A himpunan A komplement. Contohnya A adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9 dan B adalah dan S himpunan semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Maka komplement dari himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, 10. Paham? Yang bukan anggota dari A disebutkan di komplement. Ya, paham ya? Baik, Ibu rasa cukup sekian. Selamat belajar, semoga kalian sukses dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan doa awal perkuliahan. Silakan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.